Halo, assalamualaikum semua. Ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji. Kita akan buat roti lagi. Ya anggap aja kalau kita selalu buat roti itu kita selalu berlatih, exercise setiap hari membuat roti. Agar nantinya bisa lebih mahir ya buat rotinya. Kali ini kita masih buat roti dengan cara yang mudah, simple, asalkan kalian itu tuh ikuti, pelajari, pahami tahapannya ya dari awal sampai akhir. Dan kita akan kembali menggunakan formula ajaib dari Mama Eji. Oke, pertama-tama kita siapkan air susu yang hangat dulu. Kemudian kita siapkan 1 telur. Kalau kalian timbang itu 55 gram, itu nggak pakai cangkang ya. Emang kita masukkannya nggak pakai cangkang. Nih udah kita campurkan. Kemudian 40 gram gula pasir, ragi instan. Pastikan raginya aktif dan ini kita campur kembali. Jadi untuk ukuran telur tadi bisa dari 50 sampai 55 gram. Itu adalah berat tanpa cangkang. Ya, nah sekarang kita siapkan formula ajaib 1 gram baking soda ditambah dengan 15 tetes cuka dapur. Nah, dia akan terlihat berbusa. Kemudian kita campurkan aja langsung ke cairan yang pertama tadi. Oh ya, di beberapa resep itu aku tanpa gunakan baking soda ya, hanya cuka aja. Untuk perbedaannya kalian boleh coba sendiri deh. Nah, kemudian tadi kita masukkan garam dan 1 sendok teh perisa susu, boleh merek apa aja. Dan ini opsional, tapi kalau pakai lebih baik. Jadi aromanya lebih dapat, rasa susunya lebih wangi. Ini udah ya. Nah, jadi kalau untuk perbedaan yang menggunakan baking soda dengan hanya menggunakan cuka aja, sebaiknya kalian coba sendiri dan buktikan sendiri. Oke, sekarang kita campur ini, diaduk-aduk sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Dan adonannya seperti ini konsistensinya. Cukup melekat, agak melekat-lekat ya. Gak usah khawatir, tambahkan dengan 30 gram butter margarin. Di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Valmia. Boleh margarin aja atau boleh butter aja. Kembali kita campurkan sampai merata tentunya. Oh ya, di sini kan kita gunakan 1/4 tepung lebih sedikit ya, 260 gram. Kalau kalian buat 1 kilo, nanti setelah dicampur seperti ini sudah merata, kalian boleh bagi jadi 2 bagian. Jadi pakai 2 tempat agar pekerjaannya bisa lebih mudah. Tapi kalau enggak juga nggak masalah sih ya. Terutama kalau untuk pemula. Nah, kita biarkan dulu sampai double size. Itu waktunya tergantung suhu ruang. Kurang lebih sekitar 60 menit atau bisa 90 menit. Tapi jangan terlalu kelamaan juga ya. Nanti rasanya kecup karena fermentasi raginya udah terlalu matang. Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa lihat ini sangat halus adonannya tanpa kita mixer dan ulen. Dan sekarang kita folding dulu. Ini dibulatkan, caranya seperti ini, kalian bisa lihat. Kan bisa lihat ini ya, mulus dan halus banget. Harus begini hasilnya. Lanjut, kalau udah nih, kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian. Di sini kurang lebih 80 gram ya. 79 sampai 80 gram. Ditimbang biar rata. Dan aku dapatkan 5 buah roti yang ukurannya ya cukup besar, disesuaikan aja nanti dengan ringnya ya. Nah, sekarang setiap bagiannya ini aku folding kembali sambil ditekankan pada papan kerja. Nah, kalau kalian merasa melekat ya waktu memfolding, boleh ujung-ujung jari itu dicelupkan sedikit ke minyak goreng. Nih, jadi seperti ini. Kembali kita folding sehingga nggak ada perlekatan pada adonan. Tuh, hasilnya harus halus mulus permukaannya ya.
Ini cara aku yang mudah, tapi terserah kalian ya mau gunakan cara yang bagaimana. Kalau meronding tuh aku sambil lempar dan dibulatkan, hasilnya akan jauh lebih halus dan mulus. Kalau merasa melekat, boleh celupkan jari-jarinya ke minyak goreng. Nah, seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Mulus ya. Kalau udah, kita tutup. Istirahatkan dulu kurang lebih 10 menit. Dan di sini aku siapkan gunakan ring cutter itu ukuran diameter 10 cm. Dan udah aku olesin tipis bagian dalamnya dengan margarin ya. Kemudian aku celupkan pada terigu. Nah, seperti ini. Celup di terigu di dalam plastik lebih mudah dan merata. Nih ya, ini agar nanti rotinya nggak melekat. Oke, udah lebih sedikit mengembang. Sekarang saatnya kita rolling, dipipihkan. Untuk ukuran lingkarannya disesuaikan dengan cetakan dan jangan lupa kita puk-puk seperti itu agar jika ada gelembung-gelembung udara di permukaannya nggak terjebak dan permukaan rotinya lebih mulus. Langsung aja letakkan pada loyang. Di sini aku gunakan silikon baking mat ya untuk memanggangnya, untuk alas loyangnya. Dan untuk alas kerjanya aku pakai bahan silikon juga, besar dan tebal. Untuk semua perlengkapan cooking, kitchen, dan baking, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi ya. Nah, ini udah semua. Kita pasang ringnya. Setelah ini akan kita tutup, istirahatkan dulu sampai mengembang setengah bagian ya. Jadi nggak full, setengah mengembang. Waktunya sesuai suhu juga, dilihat bisa sampai 15 atau 20 menit. Nah, kalau udah, di sini aku gunakan cetakan donat yang bulat. Aku celup dulu di terigu dan kita tekan bagian tengahnya seperti ini ya. Boleh menggunakan apa aja sih, kan banyak benda yang bisa untuk membuat cekungan seperti ini. Bisa juga gelas yang kecil atau apa aja. Nah, ini langsung aja aku beri isian peanut spread, selai kacang yang instan, yang udah langsung jadi. Aku suka karena ini rasanya juga lumayan enak. Nanti aku spill ya mereknya. Dan kita tutup resting sampai mengembang 80%, jangan sampai 100% karena akan ada tahapan kita pengolesan kuning telur. Dan di sini aku beri taburan almond, ini opsional, boleh apa aja, boleh nggak ditabur juga. Dan saat ini oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Panaskan oven tuh 15-20 menit, suhu 180 derajat Celcius. Nah, kalau udah, kita akan open suhu 180 derajat Celcius 10 menit. Aku letakkan pada rak tengah, biar permukaannya lebih dapat ya, kecoklatan. Setelah 10 menit, aku pindahkan ke rak bawah, lanjut lagi. Nah, saat ini aku panggangnya rak tengah 10 menit, rak bawah 10 menit. Tapi ternyata rak bawah itu agak terlalu kelamaan. Jadi idealnya mungkin coba kalian sampai 8 menit aja di rak bawah. Nah, kalau udah, selagi panas tadi kita olesi tipis dengan butter atau margarin. Ini langsung kita taruh di cooling tray aja. Nah, ini ya. Nih, ini masih panas. Ini hasil panggang 10 menit rak bawah. Cakep sih ya, tapi menurut aku terlalu kecoklatan. Nih, rotinya nih kokoh banget dan lembut. Jadi, mungkin kalian bisa coba dulu untuk rak bawahnya. Jangan sampai 10 menit, tapi 8 menit aja. Jadi total keseluruhan bisa 15-18 menit atau 20 menit juga, tergantung oven masing-masing. Karena setiap oven mau jenisnya sama, mau mereknya sama, tapi terkadang itu pasti ada perbedaan ya. Nah, ini dia hasilnya.
lembutnya dapat, itu udah pasti ya. Apalagi menggunakan formula ajaib Mama Eji. Dan untuk ketahanannya udah banyak yang mencoba, ternyata katanya awet tuh 3-4 hari. Tapi yang namanya roti ya, sebaiknya kan kita makan fresh. Nah ini dia nih, mereknya itu apa ya? Dowi apa Downy? Kayak pelembut. Oke ya, nih untuk bagian selainya itu dia tetap teksturnya nggak berubah seperti selai kacang yang semula, nggak juga menjadi lumer banget. Nah ini bagian bawahnya ya, menurut aku terlalu overcook, itu 10 menit, jadi bisa dikurangi 6-8. Ini dia hasilnya. Pastinya roti ini lembut dan enak. Kalau udah, ini kita dingin-dinginkan, dianginkan. Dan jika tidak panas lagi, entar dulu. Nih ya, selai kacangnya nggak berubah. Untuk isian atau toppingnya ini boleh sesuai selera. Kalau udah nggak panas lagi, kita kemas dalam plastik OPP. Nah, ini biar rotinya makin awet empuk ya. Gimana? Ini untuk konsumsi sendiri, untuk jualan pastinya juga bisa. Asalkan kalian ikuti tadi tips-tips yang udah aku berikan. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.